Oke, selamat sore. Kali ini kita akan membahas tentang trigger finger. Nah, trigger finger ini itu penyakit yang lumayan sering ya. Nah, kita lihat apa sih trigger finger ini. Jadi trigger finger ini itu merupakan radang pada sendi synovial jari ya. Jadi nih, secara fisiologis ya, anatomi dari jari-jari kita itu sangat rumit guys. Bisa dilihat ini itu adalah tendon-tendon muskulus yang ada pada jari ya. Nah, tendon-tendon ini itu diselubungi oleh banyak sekali ligamen-ligamen kayak gini nih. Nah, ligamen-ligamen ini disebut annular pulley. Nih yang A, annular pulley. Ini ada banyak banget ya. Nah, yang berperan dalam trigger finger ini yaitu yang first annular pulley atau A1 ini ya. A1, A1, A1. Oke. Siap. Nah, ada apa sih pada bagian A1 ini? Nah, pada trigger finger ya, ternyata pada bagian sendi A1 ini dia mengalami radang nih ya, dia mengalami inflamasi. Nah, akibatnya apa nih kalau dia mengalami inflamasi? Ya karena bagian sininya mengalami inflamasi, otomatis pasti nyeri ya kan, kemerahan, kemudian ada edem ya kan. Nah, karena ada edem juga nih, akibatnya nanti akan terjadi pembengkakan pada daerah sini ya, pada daerah annular pulley 1 atau first annular pulley. Nah, karena terjadi pembengkakan pada daerah sini, otomatis tendon-tendon muskulus ini dia akan tertekan dong, ya kan? Karena dia tertekan nanti akan menghasilkan efek seperti ototnya itu kontraksi, guys. Jadi jari-jarinya itu seperti ke trigger, seperti ke pacu gitu. Nah, faktor resikonya itu ada apa aja nih, ya? Yang pertama, yang faktor risiko keren itu pemain piano, pemain trompet, sama pemain gitar. Kenapa mereka itu punya faktor risiko lebih dibanding orang biasa? Karena dia kerjanya itu pakai pakai jari guys, pakai jari-jari. Main piano pakai jari, trompet juga pakai jari kan, sama mulut. Gitar juga ya pakai jari. Kemudian yang nggak terlalu keren, nggak keren, ibu-ibu nih biasanya itu masak-masak, nyuci, kemudian tukang cukur. Ya, tukang cukur ini bukan ibu-ibu sih. Masak itu kan biasanya ngangkat wajan atau banyak lah, pokoknya banyak geraknya di jarinya ya. Kemudian nyuci jelas ya, apalagi kalau nyuci manual, ya Allah capeknya nih. Kalau meres, wah capek guys. Aku juga pernah, makanya mahasiswa nggak usah nyuci lah, laundry aja, udah bayar mahal nyuci. Nah, terus tukang cukur itu kan dia kerjanya pakai jari tuh. Nah, makanya dia juga punya faktor risiko lebih tinggi. Kemudian gamer, wah keren banget nih gamer. Kenapa gamer dia punya faktor risiko? Karena gamer kan makanya pakai jari nih ya. Gamer ML atau gamer PB lah, apa aja lah, kecuali gamer TikTok. Oke, TikTok nggak pakai jari. Nah, kemudian bisa juga direpot penyakit sistemik nih, penyakit terutama yang menyerang vaskulernya. Ya, ada artritis rheumatoid, kemudian diabetes mellitus, amyloidosis, hipotiroid ya. Itu penyakit-penyakit yang bisa meningkatkan risiko finger trigger. Kemudian patofisiologinya, nah ya jelas ya. Yang pertama itu karena sendi itu sering digerakkan ya pada pemain piano atau gamer ya, itu menggerakkan sendinya terlalu banyak fleksi. Nah, karena sendi jarinya itu terlalu banyak fleksi, sendi yang paling berperan untuk fleksi itu mana? Sendi bagian sini kan, bagian paling proksimal. Kalau yang distal kan apa ya, cuma dikit lah fleksinya. Yang paling banyak fleksinya di A1 ya. Oke. Nah, karena dia tuh terlalu banyak gerak, akhirnya di sini terjadi banyak gesekan guys. Gesekan antara siapa dengan siapa? Gesekan antara tendon musculus flexornya sama ini ya, sama apa? Annular pulley-nya. Nah, karena terjadi gesekan otomatis terjadi inflamasi kan. Annular pulley-nya itu akan makin menebal, sedangkan tendon flexornya juga akan mengalami inflamasi sehingga membengkak guys ya, sehingga di sini juga terjadi inflamasi pada synoviumnya ya, karena di sini juga ada synoviumnya yang melapisi tendon. Nah, akibatnya nanti di sini bisa timbul nodul guys ya, bisa dilihat pada gambar sampingnya ya, ini timbul nodul pada bagian belakang dari first annular pulley ini. Nah, karena dia timbul nodul ya, otomatis flexor tendon ini dia akan tertekan sehingga dia akan berefek seperti seperti kontraksi, sehingga jari-jarinya itu akan selalu fleksi gitu dan susah untuk diekstensikan. Oke. Nah, sekarang kita masuk ke grade atau klasifikasinya ya. Jadi ada 4 grade ya, semakin tinggi itu semakin parah. Nah, grade 1 itu
dia cuma merasa nyeri dan juga kadang-kadang itu jari-jarinya itu tertarik ya. Nah, kalau grade 2 dia jari-jarinya itu tertarik tapi bisa dikembalikan, bisa diekstensikan dengan gerakan aktif ya. Kalau ngotot dia bisa balik lagi. Kemudian kalau yang grade 3 jarinya itu terkunci ya, fleksi terus, tapi dia bisa dikembalikan, diekstensikan dengan gerakan pasif. Oke. Kalau grade 3 itu fix, udah nggak bisa dia apa-apain, mau gerakan pasif mau gerakan aktif dia nggak bisa, jadi dia jadinya fleksi terus. Yaudah kayak gini terus ya, kayak lagi apa tuh, kayak metal gini ya. Oke. Nah, tata laksananya itu bisa dengan menggunakan splint pada fingernya, pada jari-jarinya ya. Jadi ini kalau kalian gamer itu ya, biar jari yang sakit itu enggak fleksi, itu bisa digunakan splint kayak gini. Kemudian bisa juga diinjeksi kortison ya, ini kortison yaitu steroid untuk meredakan inflamasi. Kemudian kalau kasus yang parah ya, bisa juga dilakukan intervensi bedah ya. Jadi nanti first annular pulley tadi dia akan dipotong supaya jarinya itu lebih lega. Selesai. Oke, gitu aja.